sahabat Edura, bersama saya Hamzah di rubrik Figur Mahasiswa. Kali ini sudah bersama saya Siti Pujawati Nur Malasari. Beliau adalah mahasiswa berprestasi UNJ tahun 2021. Ya, mungkin bisa kenalin diri dulu di tengah-tengah mahasiswa lain. Okay. Siapa sih sebenarnya Siti Pujawati itu? Langsung aja nih. Ya, langsung aja. Oke ya. Halo sahabat Edura, selamat pagi. Kenalin, aku Siti Pujawati Nur Malasari, biasa dipanggil Puja. Prodi Pendidikan Musik 2018, Fakultas Bahasa dan Seni gitu. Ya. Gimana nih aktivitas Puja selain kuliah di jurusan seni musik? Oke, kalau pertama itu aku ada ngajar biola per minggu setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus kalau yang tentatif gitu kayak ada event tertentu itu angklung, aku ngajar angklung dan sekarang juga lagi ada ngajar angklung di TNI Kostrad Cilodong dan itu TNI emang Kostrad Cilodong. tentu iya. Ya, sebagai mahasiswa yang juga menjadi guru ya. Tentunya guru seni musik. Gimana tuh cara ngatur ritme antara kuliah dengan mengajar? Oke, jadi sebagai mahasiswa aku utamain dulu, fokuskan dulu kuliahnya. Gitu sebetulnya. Iya, jadi ngajar ini buat mengisi kekosongan aja, makanya aku ACC gitu, maksudnya terima buat ngajar ini gitu. Jadi lebih ke fokus kuliahnya dulu, baru bisa nih ada waktu luang buat ngajar dan kebetulan diminta di harinya juga boleh mengikuti sebisanya aku gitu. Jadi ya udah ngajar di akhirnya hari Sabtu karena kosong kuliah kan, kuliah nggak ada jadi ngajar di situ. Ya, tapi emang suka mengajar ya? Kalau suka jurusannya mengajar, pendidikan kan ya? Pendidikan ya, gitu. Seni musik. Iya betul. Berarti ada kewajiban untuk menjadi guru ya? Gitu. Belum lulus pun udah menjadi guru. Gitu. Nah, pengalaman mengajar yang menurut kamu mengasihkan tuh apa sih? Pengalaman banyak ketemu orang gitu. Banyak ketemu orang itu kayak orang tuh macem-macem beda-beda gitu dengan latar belakang yang beda, dengan kepribadian yang berbeda gitu. Jadi kayak kenal gitu. Itu yang menarik. Rata-rata muridnya umur berapa? Selama ngajar itu banyak macam-macam sih, dari mulai anak-anak, terus juga ada anak SMP atau SMA gitu, terus sampai pernah ibu-ibu dharma wanita, dan yang sekarang terakhir tuh lagi bapak-bapak TNI gitu. Beda-beda, jadi kayak keseruannya juga beda-beda gitu. Serunya beda-beda. Nah, kebanyakan yang kamu ajarin itu memang punya basic musik yang bagus atau baru memulai atau gimana sih? Beda-beda sih. Beda-beda. Waktu ngajar kebetulan aku kan alumni SMK musik dan ngajar musik. Ya. Jadi diminta sebagai alumni buat ngajarin adik-adiknya, mereka udah punya basic musik. Nah, gitu udah itu lebih gampang gitu. Tapi ada juga kayak anak-anak SD yang dari nol banget belum ngerti musik gitu, belum ngerti biola itu apa atau angklung itu apa, itu beda lagi sih. Memang progresnya lama, tapi ya itu di situ keseruannya beda gitu antara dengan yang udah punya basic musik. Terus termasuk yang TNI Kostrad ini juga mereka basicnya nggak semua musik, tapi ada beberapa yang musik. Jadi kita bisa kayak generate ke salah satu ini, terus mereka menarik teman-temannya gitu. Ngajarin tentara main musik. Iya. Ya. Ngajarin tentara main musik. Ini dua hal yang berbeda. Tentara biasanya formil, tegas, dan adanya di lapangan. Bener banget. Sekarang harus masuk ke panggung. Nah, bisa cerita nggak tuh keseruannya itu di mana tuh? Serunya tuh jadi gini, kita kan sebagai orang seni kadang lebih suka yang kayak humanism gitu ya. Humanism. Iya, humanism. Jadi kayak ya udahlah gitu, mengalir biasanya, terus tiba-tiba ketemu tentara yang tegak, apa-apa kayak harus formal banget gitu. Termasuk kayak pas latihan juga, pas mau mulai, mari kita berdoa langsung semuanya. Gitu semuanya langsung kayak wah, kaget juga nih sebagai pertama kalinya ketemu sama TNI gitu yang kayak harus kayak gitu. Coach kita udah dateng, terus mereka kayak langsung tegap semuanya. Habis gitu berdoa bareng-bareng, selesai berdoa baru yang kayak ini. Bahkan di sela-sela istirahat pun mereka tuh kayak nggak boleh main HP, masih ada coachnya gitu, kecuali minta izin sama coachnya dan boleh dipersilakan baru gitu. Kayak wah, sedisiplin ini gitu. Kayak keren banget akhirnya kayak gitu. Cuman mereka akhirnya bisa mengikuti apa yang aku mau, kayak main biola tuh kayak harus kayak nyanyi nggak ya Indonesia, nggak gitu-gitu banget. Tetap tegas tapi anggun, aku bilang gitu kan. Terus kayak mereka mulai paham sedikit intuisinya main gitu. Iya gitu. Jadi
ya gitu, dan semuanya dihayati, butuh proses, butuh ya penghayatan itu ya. Jadi tidak hanya mengajarkan teknik musiknya saja, tapi bagaimana menghayati musik Musik itu itu sendiri. sendiri, Dan iya. itu yang menjadi tantangan tersendiri ya buat benar kamu. banget Mas. Karena tentara itu kan tegas dan mereka biasa dengan apa namanya, protokoler. Iya bener Dan banget. lain Jadi sebagainya. bahkan yang tadi aku Oke. bilang kan singgung, kalau coachnya nggak ngizinin atau kasih ini nggak boleh gitu, harus tanya dulu sama coachnya gitu. Padahal aku rasa ya udah, namanya juga istirahat. Iya. Semua orang punya waktu masing-masing lah gitu. Dengan pengalaman belajar, dengan pengalaman mengajar yang begitu banyak, murid-murid yang beragam, menurut kamu cara terbaik untuk mengajarkan musik dari versi kamu sendiri nih, itu seperti apa sih pedagogi musik lah? Karena kan kita di UNJ ini kan memang sebagian besar mahasiswa pendidikan, supaya mereka juga belajar nih dari pengalaman kamu. Metode terbaik untuk mengajarkan orang tentang musik dari pengalaman-pengalaman kamu, menurut kamu yang bagus kayak gimana? Ini musik itu sebetulnya nggak cuma musik itu sendiri, tapi ada kita berkaitan dengan psikologi. Gitu. Jadi kita harus kenal dulu murid kita kayak gimana, baru kita bisa maksudnya menyelam ke sana gitu. Termasuk ngajarin musik, kita nggak bisa langsung harus maju gentar ngikutin mereka, enggak, tapi kayak kita dengerin dulu, kita kasih contoh dulu, terus kita tahu apa yang mereka suka atau kayak gimana, terus lagu-lagu yang gimana yang mereka suka, yang akhirnya bisa kita ajarin dan langsung masuk ke mereka gitu. Ya, jadi musik tidak hanya mengajarkan musiknya saja, tapi juga masuk ke dalam aspek psikologis. Saya kira itu hal yang menarik. Selain bertindak sebagai seorang pengajar, juga seorang psikolog. Ya sih, secara nggak langsung tuh kayak belajar gitu loh, sama-sama belajar lah sebagai guru gitu, nggak cuman kasih-kasih tapi ambil juga gitu, kita Betul. bisa. Karena musik bicara tentang instrumen kehidupan juga ya. Jadi menyanyi itu juga menghayati. Ya secara nggak langsung. Menghayati. Gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana Puja perform. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan tepatnya kamu mencintai musik? Mencintai musik ya? Iya. Kalau dibilang mencintai musik itu mulai kapan? Itu waktu itu pernah sebelum masuk SMK. Sebelum masuk SMK? Iya, sebelum masuk SMK lihat salah seorang senior mungkin ya main. Terus kayak, wah ternyata musik itu seindah itu gitu. Seindah itu, akhirnya kayak baru terinspirasi. Tapi kalau sebelumnya yang kayak ya udah main-main aja tanpa bisa menikmati gitu, Tapi dari kecil tuh ya, dari kecil udah kecil itu lebih ke bidang seni secara umum gitu. Jadi Secara kayak umum. dongeng, nari, jaipongan kayak gitu-gitu. Kamu aslinya orang mana sih? Sunda. Bogor. Iya. Bogornya di arah puncak. Jadi antara Bogor kota dan puncak ada pertengahannya gitu, dan daerahnya? situ. Nama daerahnya Gadog. Pasti Gadog. tahu Gadog. Gadog. Nah, itu Gadog ya. Iya. Cukup jauh. Lumayan. Oke, dari kecil memang suka seni, dan seni. kemudian coba berbagai macam seni dan akhirnya mencintai musik. Dan masuk ke SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 Cibinong. Iya. Ngambil kekhususan di bidang, kebetulan waktu itu sekolah itu khusus musik aja. nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi selama 3 tahun pertama itu mereka khusus musik, sekolah menengah musik panggilannya gitu. Jadi satu-satunya sekolah menengah musik di Jawa Barat. Tuh. Cuman pas udah lulus, barulah mereka si sekolah ini rombak jadi ada 5 jurusan. Nggak cuma musik lagi jadinya gitu. Kalau yang 3 tahun pertama itu khusus musik banget, musik aja gitu. Iya. Berarti tadi ngajar, kuliah, ada grup-grup musik yang kamu sekarang lagi ikutin, komunitas atau lain? Apa aja? Jadi kalau yang pertama di luar kampus, itu aku dari SMP tuh punya teman-teman namanya Basik Gejo. Jadi Basik Gejo ini kepanjangan dari Bambu Klasik Lege Hejo. Nah, kenapa namanya itu? Jadi karena kayak waktu itu kita kan kelompok angklung gitu ya, dari bambu lah, angklung dari bambu, arumbaya dari bambu. Jadi kita bikin grup namanya Basik Gejo, dan itu ada yang angkatan di atas, ada yang di bawah juga gitu. Sampai sekarang
pun kadang kalau misalkan ada event tertentu atau kegiatan tertentu yang kayak Basi Gajo masih bisa main gak atau bisa ngisi gak, ya kita ACC gitu, ataupun tergantung kitanya juga yang di dalam Basi Gajo ini, karena memang teman-teman lain juga punya kesibukan masing-masing gitu. Nah kalau yang di luar kampus, nah kalau di dalam kampus itu kebetulan sekarang aku lagi menjabat sebagai wakil ketua dari Batavia Chamber Orchestra, sama sekaligus ketua dari String of Batavia gitu. Nah bisa diceritain nggak tuh yang tentang Batavia Chamber Orchestra ini? Oke, boleh. Jadi aku kenal Batavia Chamber Orchestra ini dari semenjak masuk kuliah. Pertama dari masuk tahun kuliah, angkatan pertama itu kayak karena kan pemain string gitu ya, pemain biola dari SMK kan udah punya major, udah punya mayor gitu. Main biola, akhirnya setelah masuk situ kayak mulai langsung ikut Batavia Chamber Orchestra ini, dan kayak kamu dari sekolah musik ya, jadi kayak mungkin udah ada basic gitu untuk komunitas ini gitu. Akhirnya kayak jadi bendahara di Batavia Chamber Orchestra langsung di tahun pertama. Selanjutnya tahun kedua udah ini mulai jadi wakil ketua, dicalonkan jadi kandidat ketua, cuman kepilih jadi wakilnya aja gitu. Sekaligus karena aku section string, jadinya merangkap sebagai ketua String of Batavia-nya gitu. Itu di jadi tahun selain kedua di kepengurusannya, di struktur organisasinya juga kamu masuk ke dalam tim yang memang bermain di Batavia Chamber Orchestra ini. Nah, sejauh ini Batavia Chamber Orchestra ini udah main di mana aja? Oke, jadi Batavia Chamber Orchestra ini sendiri tuh udah berdiri sekitar 6 tahun. 6 tahun? Iya, nah dan kemarin baru banget kita ngadain konser tapi secara virtual ini. Konser virtual? Konser virtual, iya. Jadi, biasanya itu kita punya kayak apa ya disebutnya ya acara event pokok gitu ya, event tahunan ya, event tahunan itu minimal dalam satu kepengurusan itu ada satu konser gitu, satu kali konser yang dilaksanakan gitu. Dan kebetulan selama kepengurusan aku ini sedang pandemi ini gitu, jadi kita pengen tetap mengusahakan ada konser, akhirnya virtual lah gitu. Dan selain itu juga BCO ini udah ada kegiatan-kegiatan di luar dari BCO itu sendiri, misalnya kayak Disnatalis UNJ itu udah pasti pakai BCO. Iya, terus juga kita kemarin pernah diundang sebagai pengisi opening Pomnas. Pomnas 2000. Event nasional itu ya? Iya, betul banget. Terus juga kita juga diundang sebagai pengisi waktu itu di Dufan opening arena Wahana Baru kalau nggak salah. Iya, Wahana Baru di Dufan 2019 atau 2020 lupa, kayaknya 2019 deh. Tapi untuk orang mahasiswa yang mau gabung di Batavia Chamber Orchestra ini terbuka untuk umum atau hanya terbuka untuk umum, tapi ada seleksi gitu. Jadi ada seleksi ya? Iya, ada apa seleksi. Aja tuh seleksinya biar mahasiswa di sini juga tahu nih? Boleh. Jadi yang di luar anak musik nih atau luar universitas lain, kalau mau kita ada seleksi. Biasanya seleksinya itu ada 3 syarat gitu, 3 persyaratan itu. Yang pertama adalah mainin satu karya minimal konserto. Terus kalau yang kedua itu ada tes sight reading. Terus yang ketiga itu wawancara gitu. Biasanya gitu sih. Tadi udah cerita tentang pengalaman ngajar, kuliah, aktif juga di organisasi, ya. Alhamdulillah. Nah, ini sosok mahasiswa yang menurut saya cukup lengkap pengalamannya atau pantas kita jadikan figur. Sampai akhirnya Puja di tahun 2021 ini memenangkan kontes mahasiswa berprestasi tingkat UNJ yang nanti akan ke tingkat nasional ya tahun 2021. Nah, sebagai Mawapres kan diminta untuk buat karya ilmiah ya. Sebelum kita masuk ke dalam tema karya ilmiahnya itu, bisa cerita nggak proses tahapan per tahapan, karena setahu saya juga ada seleksi tingkat fakultas, kemudian tingkat universitas, dilombakan lagi. Iya, betul. Nah, mungkin ada hal-hal yang kamu mau ceritain soal proses itu? Oke, boleh. Jadi ada tahapannya tuh tingkat prodi dulu, terus tingkat fakultas ya. Jadi kalau untuk prodi musik sendiri sih kayak
ada yang mau gak buat mewakili prodi kita gitu, karena tuh Iya. di musik tuh jarang banget yang kayak apa namanya eksak kayak gini, kayak lebih ke praktek gitu kalau anak-anak Iya, musik. iya. Terus pada waktu itu tuh kayak gak ada yang mau gitu, termasuk mungkin kalau aku belum tahu sih Mawapres itu apa gitu, jadi Iya. biasa aja gitu. Cuman pas udah, kamu mau nggak ini, emang Mawapres itu apa ya Bu? Jadi kayak nanya dulu gitu, terus akhirnya cari tahu. Ya udah nggak apa-apa deh Bu, coba-coba gitu kan. Kayak ya udah nggak apa-apa, karena waktu itu emang bener belum tahu banget kalau Mawapres itu apa gitu. Nah tingkat prodi itu sama temen aku bertiga. Nah kalau tingkat fakultas tuh sebelum jadi finalis kita kayak jadi peserta dulu. Jadi peserta tingkat fakultas, ada pemberkasan kayak persyaratan apa aja yang harus dilengkapi gitu, dipenuhi. Pas udah itu baru kayak seleksi dan luluslah jadi finalis fakultas gitu. Nah setelah finalis fakultas grand final, baru bisa nanti dari beberapa yang juara lanjut ke tingkat universitas. Nah termasuk di kalau di universitas sudah pasti 2 perwakilan fakultas udah jadi finalis universitas gitu, tingkat universitas. Ada masukan dari Dewan Juri nggak waktu itu untuk kamu sendiri, atau pengalaman menarik ketika penjurian? Untuk karena kan aku orang Sunda dan jarang banget ngomong bahasa Inggris ya. Jadi yang waktu itu bikin aku deg-degan banget tuh pas penjurian bahasa Inggris impromptu speech. Jadi waktu itu tuh kita impromptu speech ini kita harus kayak dikasih mosi atau kayak tema gitu, tema bahasan gitu. Dan pada saat itu juga kita harus kasih gagasan atau ide kita atau enggak tanggapan tentang mosi tersebut gitu, kayak wah harus gimana nih gitu kan. Sempet deg-degan di situ, tapi fakultas dan prodi selalu ini sih kayak support gitu. Support. Ayo adain latihan kapan nih, waktu libur atau kosong gitu, yuk kita latihan bareng. Akhirnya kayak dari fakultas tuh kayak mosi-mosi tahun sebelum-sebelumnya gitu, yang pas Pilmapres sebelumnya kayak dicobain. Akhirnya belajar dari situ kayak mulai wah lumayan nih, seenggaknya ada persiapan, gak terlalu kosong banget gitu. Betul. Iya, kosong Persiapan banget. yang matang. Itu sih yang paling paling trigger banget waktu itu gitu. Persiapan yang matang, memahami tahapan-tahapan seleksi, itu penting dan banget. kemudian bisa tampil maksimal ya. Nah itu. Oke, kita masuk ke ide yang diangkat waktu penjurian. Kamu ngangkat tentang musik etnik. Iya. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Oke, boleh. Jadi yang pertama itu mulai dari diri aku sendiri. Ya. Kayak khawatir kalau musik etnik itu bukan susah pelestariannya, dilupakan. Akhirnya kalau udah nggak banyak pelestarian atau nggak banyak ini bisa hilang gitu kan ya kan. Segala sesuatu nggak cuma musik etnik sebetulnya. Cuman sebagai orang yang di bidang seni gitu, aku pengen musik etnik ini bisa dilestarikan terus dikenal sama generasi muda gitu. Karena tuh sekarang generasi muda kita tuh kayak lebih suka lagu-lagu modern, lagu-lagu yang dari barat lah gitu ketimbang dari musik etnik sendiri. Apalagi nganggapnya tuh musik etnik tuh kayak ini mah lagu orang tua gitu, orang tua, kita tuh nggak pantas, kita tuh pantasnya yang gaul-gaul, yang ngebeat kayak gitu daripada musik etnik gitu. Nah, yang kamu ketahui sejauh ini tentang musik etnik, selain pelestariannya yang wajib kita lakukan gitu ya sebagai generasi penerus, apa sih yang menarik dari sisi mungkin dari aspek tekniknya, kemudian artistiknya? Mungkin kita bisa lihat contoh dari Bali kali ya. Dari Bali. Iya, dari Bali. Ada musik apa tuh dari Bali? Oke, ada yang paling krusial di Bali itu ada namanya gamelan Bali kan, babalian. Babalian. Sekarang kita lihat deh, orang luar negeri kalau misalkan dibilang Indonesia belum semua tentu kenal. Tapi kalau bilang Bali, udah tahu langsung kenal. Udah pasti. Oke kan? Dan pemerintah Bali pun kayak pelestarian musik Balinya kan sering, maksudnya diperkuat lah, termasuk anak mudanya juga. Kalau kita belajar tentang musik Bali dan ke Bali, terus generasi muda, anak-anak muda di Bali itu kenal musik Bali mereka sendiri. Kenapa? Karena gini, itulah daya tarik yang ada di Bali, sehingga orang luar tahu bahwa itu Bali gitu. Dan itu tuh kayak bisa dibilang itu tuh harta kekayaan yang dimiliki Indonesia, salah satunya Bali. Dan aku tuh mau nggak cuman Bali yang dikenal gitu, nggak cuman Bali, dan maksudnya nggak hanya generasi muda yang tahu Bali, kita pun etnik lainnya kalau bisa seperti Bali gitu. Jadi
kalaupun orang nanti ada yang kita sempat ada apa namanya masalah yang Malaysia pernah mengakui lagu Indonesia. Nah, itu jangan sampai kejadian lagi gitu. Salah satunya dengan yang dimiliki Bali ini. Nah, kita contoh dari Bali gitu. Kalau bisa semua etnik Sunda, Batak, Jawa apapun. Kalau dari etnik kamu sendiri, suku Sunda ya. Iya. Itu seberapa jauh kamu memahami musik etnik Sunda itu sendiri? Musik etnik itu Sunda sendiri ya, sejauh ini sih untuk alat-alat musiknya aku tahu, cuman bagaimana cara memainkannya itu aku belum tahu semua gitu, belum tahu semua. Yang paling yang sudah aku pelajari banget itu baru angklung secara jauh ya. Tapi kalau untuk kayak misalnya gamelan Sunda itu sendiri gitu pernah memainkan, tapi belum paham bagaimana bisa apa ya, bisa menghasilkan suara itu kayak gimana, cara memainkan per instrumennya tuh kayak gimana, belum semua gitu. Jadi masih belajar juga sampai sekarang untuk musik etnik Sundanya gitu. Nah, dari solusi yang kamu berikan untuk pelestarian musik etnik ini, yang kamu buat apa di karya tulis itu? Oke, jadi berupa produk website gitu. Jadi pengen di situ tuh sebelum apa yang tadi kita ingat Bali, sebelum orang luar kenal sama musik etnik kita gitu. Kalau bisa kita sendiri yang menguasai dulu terlebih dahulu sebelum dikenal orang luar gitu. Dengan adanya website ini. Ya, jadi kamu membuat usulan untuk membuat website. Namanya apa? Sonic website atau kepanjangannya dari Nuance Indonesian Ethnic Music gitu. Ya, jadi di dalam web itu nanti akan dilampirkan koleksi-koleksi musik seluruh Indonesia, 34 provinsi secara multimedia ya. Secara multimedia. Nah, bagaimana di aspek produksinya itu? Di aspek produksinya misalnya seperti misalkan siapa yang akan kontennya mungkin konten. Itu kita bisa kerjasama atau kolaborasi sih. Kolaborasi dengan siapa? Project. Tergantung, bisa mahasiswa, bisa masyarakat tertentu. Misalnya kan masyarakat suka ada event atau apa gitu, daripada yang kayak udah hilang, acaranya selesai terus terlupakan gitu, kayak cuman udah gitu aja. Nah, kenapa nggak bisa didokumentasikan terus diinput ke sana gitu, supaya nggak cuman orang, misalnya orang Sunda yang ada, nggak cuman daerah Sunda tersebut yang bisa menikmati, tapi seluruh Indonesia, penjuru Indonesia bisa menikmati gitu. Terus termasuk mahasiswa juga. Jadi mahasiswa tuh kayak misalnya ada tugas mata kuliah tertentu, mata kuliah seni tradisi misalnya, terus kayak mereka buat project atau apa gitu, untuk apresiasi untuk mereka sendiri juga, pembelajaran buat mereka sendiri bisa. Tapi sejauh ini belum ada ya konten website yang secara lengkap spesifik gitu ya, spesifik ke musik etnik itu belum ada ya? Belum ada sih, aku lihat-lihat, makanya belum ada. Iya, lebih kayak kalau misalkan kita cari nih tentang musik etnik, kayak kolaborasi musik ini dengan ini, itu kayak cuman visual dan teks aja sih gitu. Kalau yang kayak isi konten musik etnik sendiri belum. Tapi penelitian kamu ini sudah pernah belum menemui atau kemudian mendokumentasikan beberapa musik-musik etnik yang ada di daerah ini, atau hanya baru sebatas gagasan tertulis? Oke, karya tulis ini kayak website ini baru sebatas tadi gagasan tapi udah ada prototipenya. Jadi kayak contoh prototipe dari website ini mau gimana gitu isi kontennya, meskipun secara isi dari kontennya belum ada gitu. Jadi kayak masih kayak rumah, udah ada jendela-jendelanya, udah ada pintu-pintunya, kamar-kamarnya, tapi isi dari isi kamar itu belum ada gitu. Baru gitu sih. Tapi kalau kita bicara soal masa depan musik etnik ya, terutama unsur-unsur artistiknya, dia punya tempat nggak sih sebenarnya kalau misalkan dikemas dengan baik? Atau atau kalau kita bahas musik etnik ini, apa kita cuman mentok ke bagaimana melestarikannya? Kamu ngelihat nggak sih ada unsur kemasan yang menurut kamu bagus untuk musik etnik ini, atau hanya sekedar bagaimana membuat konten, kemudian memasukkan semua koleksi di situ,
Atau kamu bicara dari aspek kemasannya juga nih? Karena menurut saya problemnya bagaimana musik etnik itu bisa diterima oleh masyarakat luas, tentunya kita harus bicara masalah tren, ya, tren ke depan itu seperti apa. Nah, menurut kamu, apakah kemasan ini juga penting atau hanya mendokumentasikannya aja? Oke, jadi menurut aku penting banget ngelihat kemasan yang seperti apa yang menurut kamu perlu dilakukan oleh sebagian besar pelaku musik etnik di daerah-daerah tentunya, supaya mereka bisa ada di pentas nasional bahkan internasional. Dan beberapa orang seperti misalkan instrumen musik sasando itu bisa diterima di kalangan internasional, angklung bisa masuk ke pentas internasional juga. Nah, untuk musik-musik yang lainnya nih, menurut aku itu tadi kemasan itu penting. Jadi sebelum orang pengen tahu isinya, pengen tahu lihat dulu ininya kan, namanya, covernya atau ininya. Termasuk buat anak muda atau buat ke internasional juga. Jadi penting banget kemasan itu. Nah, sebelum mereka mau mengenal isinya, otomatis kita harus kayak rangsang tarik mereka dulu supaya apa sih itu gitu. Ayo dulu ikut dulu, lihat dulu gitu. Supaya kasih kenal mereka itu dulu. Nah, baru setelah, jangankan kita sebagai orang Indonesia, orang luar pun pengen tahu di Indonesia itu ada apa aja gitu. Salah satunya Profesor Dietermark, aku tuh pernah ikut seminarnya beliau, terus beliau bilang sebagai orang Indonesia, kamu kalau saya tanya apa itu gamelan, saya nggak mau jawaban saya nggak mau jawaban yang tidak ingin saya dengar. Maksudnya saya udah tahu itu, nggak perlu kamu jelasin gitu. Nah, saya pengennya apa yang saya nggak tahu, kamu jawab dengan benar gitu, kamu jawab dengan baik. Nah itu, jadi kayak kemasan yang tadi Mas bilang ya, kemasan itu penting. Nah, sebelum anak-anak muda tahu isinya, itu wajib banget kita kenalin dulu dengan, nah ini salah satunya dengan website Sony. Kenapa berarti website? promosi yang maksimal. Promosi yang maksimal. Website ini kenapa? Karena anak-anak tuh zaman sekarang tuh kayak lebih suka simple, praktis, gak lama gitu kan. Sekarang udah ada internet juga gitu. Kayak kalau misalkan belajar terus misalnya ayo kita belajar sasando, mesti pergi ke tempatnya, kayaknya mager banget, panas segala macam. Tapi kalau misalkan udah dari lihat dulu lah, gini ya, terus akhirnya timbul penasaran, kayak ini kayak gimana sih sebenarnya aslinya gitu kan. Akhirnya barulah dari situ mulai ada lebih lanjut lah, kegiatan lebih lanjut mungkin kayak gitu yang bisa dilakukan. Kemudian gitu. Kemauan untuk belajar. Nah gitu, terus kita tuh harus pasang rangsang mereka. Kalau misalnya nanti hilang gitu, apa yang identitas negara kita nih penting banget itu. Kita harus tekenin sih sama semua, mau itu anak muda, mau itu masyarakat Indonesia, penting penekanan. Kita bicara seni, udah pasti kita bicara tentang budaya. Nah, kalau kita bicara tentang budaya, udah pasti kita bicara tentang jati diri bangsa Indonesia ya. Dan itulah yang paling penting menurut saya. Dan musik memberikan inspirasi buat Puja untuk terus berkarya, baik itu dari aspek seninya maupun dari aspek penelitiannya tentu saja, karena mahasiswa adalah cerminan dari Tridharma perguruan tinggi. Pekerjaan mahasiswa itu adalah harusnya meneliti, mengabdi kepada masyarakat dan pendidikan pengajaran. Oke, terakhir apa nih yang bisa mahasiswa semua tahu dari pesan-pesan yang pengen Puja sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa secara umum? Langsung. Kayak sebagai mahasiswa gitu ya, kita sebagai mahasiswa Indonesia, aku rasa kita bisa melakukan, jadi gini, apa yang kita bisa maka potensialkan di sana gitu. Apa yang kita bisa potensialkan di sana, terus sekaligus jadi bukan sambil menyelam minum air lagi, tapi kalau udah masuk ke sana, kalau aku bilangnya gini, kalau misalkan nggak suka kompetisi, lebih baik gak usah ikut. Tapi kalau udah masuk ke kompetisi, maka jadilah juara gitu. Kalau udah masuk kompetisi, jadilah seorang juara. Iya. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Jangan tanggung-tanggung dan jangan setengah-setengah. Iya. Oke. Gak banyak sih. Setelah ini kita akan melihat
Puja perform dengan keahliannya memainkan musik biola, dan kita akan melihat judul yang mau dimainkan apa nanti? Manuk Dadali. Manuk Dadali, Ya. khas Sunda ya. Khas Sunda. Kita akan melihat bagaimana Puja memainkan instrumen musik biola bersama rekannya, tentunya siapa? Arya. Sama Arya setelah ini ya.